Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih menjadi dua tokoh dengan elektabilitas tertinggi di Pilkada Jakarta. Ini merupakan hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada pertengahan Juni 2024. Hasil survei jelang Pilkada 2024 menempatkan Anies Baswedan paling banyak dipilih responden untuk menjadi Gubernur Jakarta. Dari survei Litbang Kompas pada 15 hingga 20 Juni 2024 menunjukkan elektabilitas Anies di angka 29,8%. Sedangkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok berada di posisi kedua sebesar 20%. Menyusul di posisi ketiga Ridwan Kamil dengan suara 8,5%. Sementara tokoh-tokoh lain elektabilitasnya masih di bawah 3%. Nama yang sering disebut akan maju di Pilkada Jakarta, Kaesang Pangarep, elektabilitasnya masih di angka 1%. Meski elektabilitas Ridwan Kamil masih di bawah Anies dan Ahok, namun Litbang Kompas mengungkap RK memiliki tingkat resistensi terendah di masyarakat Jakarta. Dari data ini terlihat mereka yang resisten atau tidak akan memilih Anies sebesar 17,3%. Dan yang menyatakan tidak akan memilih Ahok sebanyak 17,8%. Sedangkan mereka yang menyatakan tidak akan memilih Ridwan Kamil 12% saja. Sementara itu, Partai Gerindra mengaku mempertimbangkan salah satu tokoh yang masuk 3 besar elektabilitas versi Litbang Kompas untuk Jakarta. Namun, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan menyebut satu nama yang dimaksud. Tapi nama-nama yang jadi prioritas atau jadi perhatian utama Gerindra ada nggak Pak dari Litbang Kompas ya? Nama-nama. Ada titik. Oh, ada komanya Pak? Ada. Tapi semuanya berseberangan gitu Pak dulu pas Pilpres, kayak misalnya Mas Anies itu, terus juga tadi Ahok ada dari Perjuangan. Nah, lebih condong kemana Pak? Iya, itu tadi kan dia nyebut ada. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menanggapi elektabilitas Anies Baswedan yang unggul di Jakarta berdasarkan survei Litbang Kompas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebut Anies Baswedan memang tak punya lawan di Pilgub Jakarta. Meski demikian, PKB tetap membuka komunikasi dengan partai lain untuk mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Mengenai nama cawagup Anies, Jazilul mengatakan belum ada perkembangan terbaru. PKB terbuka jika partai lain seperti PDIP turut mengusulkan nama cawagup Anies. Sesuai dengan pengamatan PKB, memang Pak Anies tidak ada lawan di DKI. Tinggal koalisi-koalisi partai supaya solid. Kami PKB yang sudah memutuskan Pak Anies maju di DKI, saya berharap dukungan dari partai politik yang lain, PKS, PDIP, dan baik Anies, Ahok maupun RK, memang sosok yang telah teruji mumpuni mengelola pemerintahan provinsi. Anies dan Ahok sama-sama pernah duduk di Jakarta 1 dan RK di kursi Jabar 1. Kini parpol-parpol kuat tengah mencari sosok yang akan diusung di daerah bersama partai koalisi yang ikut mendukung bakal calon untuk didaftarkan sebagai pasangan calon kepala daerah pada 27 Agustus 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hasil survei Litbang Kompas, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi dua tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi di Pilkada Jakarta. Faktor apa sajakah yang kemudian membuat kedua nama ini masih menjadi favorit di warga Jakarta? Benarkah hanya Ridwan Kamil yang jadi lawan seimbang untuk dua mantan gubernur Jakarta tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti Litbang Kompas. Sudah ada Mas Yohan Wahyu. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Yohan. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Andisti. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah ada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera, Mas Muhammad Iqbal. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam Mbak Disti, selamat pagi Mas Yohan semuanya. Selamat pagi Mas Iqbal. Iya, nanti juga akan bergabung menyusul ada juru bicara Badan Pemenangan Pilkada dari PDI Perjuangan Mas Ciko Hakim dan juga dari Partai Golkar ya. Tapi nanti keduanya akan menyusul bergabung bersama dengan kita untuk berdialog bersama. Saya ke Mas Yohan dulu. Mas Yohan, ini kan kalau kita lihat ya, memang Litbang Kompas ini di pekan ini meneropong
Pulau Jawa soal elektabilitas mulai dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, hari ini Jawa Tengah, besok Jawa Timur. Nah, saya ingin menanyakan nih yang wilayah Jakarta. Nah, kalau untuk di Jakarta sendiri ini bagaimana? Kan kita melihat ya nama Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama ini namanya masih top of mind lah, masih teratas. Apakah kedua nama ini masih melekat kinerjanya selama menjabat sebagai gubernur dulu ini masih melekat di hati warga Jakarta, Mas Yohan? Iya, survei Litbang Kompas ini memang didesain pertanyaannya itu memang terbuka gitu ya. Jadi kita ingin menguji top of mind dari masyarakat Jakarta tentang sosok gubernur yang diidamkan itu siapa. Jadi memang kita tidak memberikan alternatif pilihan nama siapapun itu gitu ya. Pertimbangannya karena ketika survei ini dilakukan di akhir Juni kemarin itu belum memasuki masa pendaftaran, partai-partai juga tidak ada yang secara resmi bulat gitu ya sudah memutuskan siapa pasangan calon yang diusulkan, tidak semua partai gitu ya, sehingga kita memang menguji sejauh mana memori masyarakat Jakarta ini tentang sosok gubernur yang diidamkan itu seperti apa gitu ya. Hasilnya memang nama Pak Anies dan Pak Ahok ini muncul sebagai dua nama teratas ya. Pak Anies 29,8, Pak Ahok 20% gitu ya. Tapi kalau kita lihat dengan 400 responden dengan sampling error sekitar 5%, sebenarnya angka 29,8 dan 20% ini tidak jauh berbeda. Anggap kata plus minus 5%, misalnya Pak Anies minus 5%, Pak Ahok plus 5%, ini kan sama, relatif sama ya. Artinya kalau kita simpulkan dari hasil ini, dua nama ini memang menempati memori teratas masyarakat Jakarta. Pertimbangannya kalau kita lihat dari hasil survei di analisis cross tabulasi itu, memang rekam jejak sebagai mantan gubernur Jakarta lebih banyak mempengaruhi jawaban responden ya tentang sehingga muncul nama Pak Anies dan Pak Ahok. Yang kedua, dua nama ini adalah mantan gubernur dan mantan kontestan pilkada terakhir di Jakarta 2017. Keduanya memiliki porsi atau kuali pemilih yang relatif fanatik gitu ya. Jadi Pak Anies punya pemilih loyal yang relatif jumlahnya, besarannya itu tidak jauh berbeda juga dengan Pak Ahok gitu ya. Kalau kita lihat di hasil survei dari kelompok responden itu 39% itu pasti memilih Pak Anies jika Pak Anies maju jadi gubernur, jadi calon gubernur di Pilkada November nanti. Hal yang sama, 34,5% responden itu juga akan pasti memilih Pak Ahok jika Pak Ahok maju di Pilkada November nanti. Artinya memang kedua sosok ini punya pemilih loyal yang relatif sama. Tapi menariknya keduanya juga punya potensi resistensi yang sama, Adisti. Jadi Pak Anies misalnya 17% itu tadi disampaikan Adisti ya, itu tidak akan memilih Pak Anies. Hal yang sama 17% dari responden juga tidak akan memilih Pak Ahok. Ketika kita analisis resistensi ini memang ada hubungan yang kuat ya, relasi yang kontra yang relatif kuat antara pemilih Pak Anies dan pemilih Pak Ahok. Mereka yang resisten terhadap Pak Anies itu ya pemilih Pak Ahok. Hal yang sama, mereka yang resisten terhadap Pak Ahok itu pemilihnya Pak Anies. Jadi memang terjadi hubungan yang kuat gitu ya antara Pak Anies dan Pak Ahok ini dari sisi kuali dari para pemilihnya masing-masing ini. Sementara kalau kita lihat nama-nama lain, misalnya di posisi ketiga, Pak Ridwan Kamil itu 8,5%. Artinya tidak ada lagi tokoh yang di atas 10% selain Pak Anies dan Pak Ahok untuk menjadi gubernur Jakarta berdasarkan memori masyarakat Jakarta gitu ya di hasil survei ini. Itu saya pikir itu menjadi temuan utama dari survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jakarta ini, Adisti.
Nama yang teratas top of mind-nya adalah nama Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama yang kalau kita lihat memang keduanya ini merupakan pemimpin Jakarta pada eranya begitu ya. Dan ternyata kinerja dari kedua tokoh ini masih melekat di hati warga Jakarta ini tampaknya. Saya ke Mas Iqbal dulu deh. Mas Iqbal, respon Anda bagaimana melihat nama Anies Baswedan ini bisa dikatakan masih moncer, masih ada di atas angin. Lalu bagaimana dengan nama Sohibul Iman? Masih mantap ataukah kemudian masih bisa diotak-atik sebenarnya? Mas Iqbal? Ya, saya kira memang terbukti bahwa pilihan PKS itu tepat karena memang terbukti elektabilitas Mas Anies dengan pertanyaan terbuka itu saja sudah sangat tinggi. Apalagi pertanyaan tertutup nih, misalnya hanya 2 nama atau 3 nama. Iya. Kami yakin bisa menembus lebih dari 50%. Kedua, Sohibul Iman memang belum masuk dalam top of mind karena memang surveinya bulan Juni ya. Dan itu kan belum ada info bahwa rencana akan maju. Rata-rata nama-nama yang muncul itu kan nama-nama yang pernah memasang atau declare gitu ya akan maju. Jadi memang kami melihat bahwa Mas Anies ini memang cukup besar peluangnya menang di Jakarta. Kenapa? Karena Ahok dulu bisa hampir mengalahkan juga itu karena dukungan Pak Jokowi. Dan sekarang beliau tidak didukung Jokowi, bahkan berseberangan dengan Pak Jokowi. Kira kekuatannya tidak sebesar dulu. Dan yang ketiga juga Pak Ridwan Kamil udah memang yang paling resisten itu apa? Supporter sepak bola. Ini harus jadi pertimbangan. Kenapa? Karena Jakarta ini markasnya pendukung yang berseberangan dengan yang didukung Pak Ridwan Kamil. Jadi itu juga jadi faktor menurut saya beberapa analisa para pengamat ya. Jadi saya melihat bahwa kalau Mas Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman ini akan menjadi kekuatan yang cukup besar. Akan menjadi kekuatan yang besar. Tapi juga kemudian yang harus dipikirkan adalah kawan koalisinya siapa? Karena belum ada golden ticketnya juga, Mas Iqbal, sampai saat ini. Ya semua calon juga kan belum ada golden ticketnya. Ya. Tapi kami sudah berkomunikasi, sudah ada lampu hijau, kode alam untuk bisa declare pasangan aman Anies Sohibul Iman. Oke, baik. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, belum ada satu partai politik pun yang punya golden ticket termasuk dengan PDI Perjuangan, walaupun kita melihat nama Ahok Basuki Cahayapurnama ini ada di posisi kedua yang tampaknya warga Jakarta ini masih melekat ya kan dengan kinerja Ahok pada saat memimpin Jakarta. Apakah PDI Perjuangan mempertimbangkan hasil survei Litbang Kompas ini? Kami dari PDI Perjuangan sebenarnya sudah mengira bahwa hasil survei Litbang Kompas akan keluar seperti itu. Karena kami juga melakukan survei, ya kan, menggunakan lembaga-lembaga yang kredibel. Juga dari internal kami juga punya lembaga survei internal. Pada prinsipnya memang selalu Anies Ahok atau Ahok Anies dan kemudian baru Ridwan Kamil gitu dalam hasil survei tersebut. Jadi ini bukan suatu hal yang mengagetkan. Sejak awal memang sudah begitu. Tapi kan kita tidak hanya bicara soal elektabilitas, kita bicara soal Jakarta yang membutuhkan 50% plus 1 ketika harus menang ya. Tidak bisa juga cukup di 35%, kemudian yang lainnya 2 calon lain umpamanya 33, 32, kemudian kita menangkan, nggak begitu. Jadi artinya ada hitung-hitungan lain di situ. Tingkat penerimaan partai politik juga harus kita ingat bagaimana partai politik yang akan kita ajak kerjasama karena belum ada yang punya golden ticket tadi, akankah menerima calon yang kita usung, siapapun itu, bisa Ahok, bisa Pak Jarod, bisa Pak Andika, bisa Bu Risma, dan bisa Bu Sri Mulyani. Tapi saya melihat hasil survei ini sebenarnya belum fix, artinya belum bisa dikatakan siapapun yang menduduki posisi teratas itu akan dipastikan menang. Karena belum ada yang mencapai 50% lebih gitu ya. Tapi kita harus kembali lagi melihat bahwa harus diakui tadi seperti dikatakan orang masih teringat-ingat dengan rekam jejak Pak Ahok yang sukses membangun Jakarta. Tapi juga memang kita harus fair mengatakan bahwa itu juga terjadi pada Anies Baswedan. Ada tingkat kepuasan publik keduanya ketika memimpin itu cukup tinggi di atas 70%. Jadi artinya memang dua tokoh ini memang tokoh yang kita tidak usah bicara soal primordialisme, kita jangan bicara soal politisasi agama, kita bicara ansih tentang rekam jejak, pencapaian, kompetensi. Dua-duanya kompeten lah, bisa dianggap kompeten oleh rakyat Jakarta. Jadi saya rasa ini masih juga seru di internal kami khususnya karena kami memang mengharuskan dalam tanda kutip menjadi kewajiban bagi kami untuk mengusung calon dari internal kami, baik itu sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur. Jadi kita lihat nanti aja bagaimana, atau ada kemungkinan juga kita bekerja sama dengan tokoh yang sudah mungkin namanya
muncul seperti Pak Anies gitu ya, atau tokoh lain. Dan kita lihat juga dari Koalisi Indonesia Maju yang dikatakan akan bersatu dan lain-lain, saya rasa tapi kok semuanya mengajukan nama calon gitu sekarang, termasuk Partai Amanat Nasional misalnya ya kan, yang tadinya nggak mengajukan nama calon. Jadi sampai sekarang sebenarnya semua masih cair, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat PDI Perjuangan bisa mengerucutkan nama yang terbaik untuk memimpin Jakarta dan mensejahterakan rakyat Jakarta. Tapi kalau untuk PDI Perjuangan sendiri memang kan juga butuh kawan koalisi begitu ya. Kita melihat juga ada informasi nih, ada komunikasi juga PDI Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Benarkah demikian? Apakah juga akan membahas soal duet koalisi ini di Pilkada Jakarta? Memang kita menjalin komunikasi dengan semua partai politik. Tidak semua partai? Untuk kemungkinan ya, baik itu yang dikatakan panggung depan atau panggung belakang dalam tanda kutip. Termasuk saya yakin dengan Partai Keadilan Sejahtera, karena di parlemen tentunya senior-senior saya dari PDI Perjuangan, pengurus-pengurus DPP sering berkomunikasi dengan pengurus-pengurus DPP dari PKS. Gitu. Jadi bukan hanya PKB, juga PKS dan lain-lain, dan juga kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja sama misalnya mungkin dengan memasangkan Pak Anies dengan calon wakil gubernur dari kita gitu, atau calon gubernurnya kita, calon wakil gubernurnya Pak Sohibul Iman gitu ya kan, Mas Iqbal ya kira-kira gitu ya. Tapi semuanya masih cair, saya rasa semuanya masih cair karena memang waktu masih panjang, tapi memang kita lihat akan sangat menarik apabila terjadi rematch gitu ya antara Pak Anies maupun Pak Ahok. Kan sangat disayangkan kan keduanya karena aturannya membuat mereka tidak bisa bersatu bersama ya. Kalau bisa mungkin ya agak bisa melenggang lah gitu ya kira-kira ya. Tapi kita lihat lagi nanti, dan juga ada faktor Kaisang walaupun hanya mendapatkan sekian persen. Oh, 1 ya gitu. Jadi ya itu kan memang dapat diduga juga karena rakyat Jakarta ini kan tingkat pendidikannya agak lebih tinggi dari daerah-daerah lain gitu ya, dan cukup kritis gitu terhadap kinerja pemerintah pusat gitu misalnya kan. Kaisang juga selalu dikaitkan dengan sebagai anaknya Presiden Jokowi. Jadi intinya saya rasa hasil survei Litbang Kompas itu nggak terlalu mengagetkan, semua juga akan mengira seperti itu kira-kira. Jadi sudah sesuai dengan ekspektasi ya, walaupun memang angkanya masih bisa berubah. Karena angkanya masih bisa berubah, kemenangannya juga masih bisa ngangkat lagi yang di bawah bisa ke atas, cuma kalau yang 1% kayaknya susah. Oke, baik. Oke, tapi begini loh Mas Ciko, semuanya masih bisa terjadi begitu kan. Kita akan lihat bagaimana politik ini masih dinamis, masih cair begitu sampai nanti bulan Agustus dan juga November mendatang. Nah, dari minggu kemarin tampaknya ini Mas Ciko ini kalau diundang ke Kompas TV sudah ada sinyal-sinyal ke PKS sebenarnya. Sebenarnya kalau PKS sendiri bagaimana ini untuk panggung depannya sendiri PKS dan juga PDI Perjuangan sendiri? Saya sebenarnya betul-betul menantikan ada pertemuan antara PDIP dan juga PKS ini Mas Iqbal. Ya, saya kira memang semua masih dinamis, tetapi untuk Jakarta, DPP PKS sudah memutuskan bahwa nama yang kami usung adalah Anies Sohibul Iman, atau singkat dengan Aman. Itu adalah sudah keputusan final, jadi kami tinggal melaksanakan DPW, DPD, DPRA, DPC, DPRA, di bawah sudah melaksanakan, dan sekarang sudah berjalan. Teman-teman PKS di Jakarta sudah konsolidasi, sudah masang baliho, sudah masang spanduk ya, di rumah masing-masing dengan gerakan relawan-relawan, dan juga termasuk relawan-relawan Mas Anies. Jadi memang bagi kami ini sudah final ya, karena kami juga sudah komunikasi dengan partai-partai yang siap mendukung Mas Anies. Jadi kami tidak mau berlama-lama tinggal menjalankan keputusan. Karena apa? Karena kami juga punya datanya, kami juga sudah riset, kami juga sudah observasi bahwa pasangan Anies Sohibul Iman ini akan menjadi pasangan yang sangat dahsyat, sangat kuat untuk memenangkan pilkada di Jakarta. Oke, tapi kawan koalisinya siapa? Itu kan yang masih menjadi pertanyaan kita semua, Mas Iqbal. Iya, sabar. Dengan pasangan Anies Sohibul Iman itu. Sekarang. Karena kami sudah bicara, kan ada partai-partai yang tidak ingin dipublish gitu ya. Tetapi kami sudah sepakat untuk mengusung pasangan Anies Sohibul Iman ini, dan cukup kursinya. Jadi kami bukan sekedar publish tanpa kuda-kuda gitu ya. Jadi kami sudah berkomunikasi ya, bahkan sudah ada yang deklarasi juga di tingkat wilayahnya, dan kami optimis ya kemenangan itu akan kembali kita raih. Kenapa? Karena tadi di Jakarta ini adalah basis teritorial PKS. Sejak sebelum ada Pak Anies juga PKS sudah menang di 2004 gitu loh, pernah menang gitu. Dan ini menjadi salah satu juga menjadi modal sosial dan modal kapital kami, bagaimana apalagi yang diusung itu adalah kader atau pimpinan PKS. Tentu saja militansi kader PKS ini akan sangat dahsyat untuk berjuang siang dan malam memenangkan pasangan ini.
Oke. Kalau kita lihat ternyata tampaknya masih kekeh nih ya, PKS ini nggak mau diotak-atik pasangan Aman Anies Sohibul Iman begitu ya. Nah gimana nih PDI Perjuangan harus mencari plan B semacam apa begitu untuk kawan koalisi? Selalu ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Dan saya juga meyakini apa yang disampaikan oleh Bung Iqbal tadi, ya memang ada benarnya, memang sudah menjadi keputusan yang final. Tapi kan masalah apa yang diinginkan oleh partai-partai lain yang dikatakan tadi sudah diajak untuk berkoalisi, kan kita nggak bisa mengatur 100% gitu. Jadi saya rasa masih selalu ada kemungkinan, politik itu kan dinamis. Jadi pada prinsipnya, tapi sampai hari ini PDI masih direpotkan dalam tanda kutip untuk bagaimana mengerucutkan satu nama yang pantas untuk bisa menjadi pemimpin di daerah khusus Jakarta ke depannya. Jadi biarkan kami bekerja dulu di situ sambil menjalin komunikasi dengan yang lain. Nanti setelah kita mengerucutkan nama dan mendeklar siapa yang akan memajukan sebagai calon gubernur ataupun sebagai calon wakil gubernur, itu kan tergantung nanti bagaimana pembicaraan dan kerjasama politik dengan partai politik lain. Namun tentu setelah ada survei Litbang Kompas itu juga semakin menekankan bahwa memang Ahok pantas untuk dipertimbangkan sebagai prioritas untuk maju, dan kita bisa menciptakan poros ketiga misalnya kalau memang tidak bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh atau koalisi yang sudah ada. Ahok pantas dipertimbangkan kalau kita melihat survei Litbang Kompas yang menempatkan nama Ahok ini di posisi kedua begitu ya, setelah nama Anies Baswedan di posisi pertama. Termasuk juga nama usulan ini sudah dikantongi dan sudah masuk ke Ibu Ketua Umum. Betul, ada beberapa nama yang kalau nggak salah beberapa hari lalu senior saya Eriko Sitarduga sudah menyampaikan bahwa ada 4 nama dari internal dan 1 nama dari eksternal yang sudah mengerucut. 4 nama itu ya ada Pak Ahok, ada Pak Jarod, ada Pak Andika, dan Ibu Risma. Dan 1 nama yang dari eksternal itu tadi yang itulah calon yang diusung oleh Mas Iqbal tadi. Mas Anies Baswedan ya begitu ya. Jadi sudah ada mengkerucut ke 4 nama dari kader internal, kemudian ada 1 eksternalnya itu nama Anies Baswedan yang kita tahu sampai dengan hari ini elektabilitasnya masih unggul telak di Jakarta walaupun memang belum mencapai 50% begitu ya Mas Ciko, Mas Iqbal. Saya ke Mas Yohan. Mas Yohan, ini kalau kita melihat kan ya, yang menarik di sini juga tidak hanya soal Anies Baswedan, kemudian ada Basuki Cahayapurnama, tapi juga ada celah sosok baru. Ada nama Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan, kemudian ada nama Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Heru Budi Hartono. Bagaimana Litbang Kompas memotret ini? Ya, seperti yang saya sampaikan, ini pertanyaan top of mind. Jadi warga Jakarta tentu karena tidak kita kasih pilihan ya dalam kuesioner itu, mereka bebas saja menyebutkan nama ya. Tapi memang nama-nama yang muncul ini tentu tidak lepas dari ini kan studi persepsi, dan persepsi itu kan dipengaruhi dari konsumsi informasi ya. Sejauh mana responden itu mengkonsumsi informasi. Kalau kita lihat tentu nama-nama yang dimunculkan ini juga tidak lepas dari relasinya dengan kontestasi Pilkada Jakarta. Ya. Nama penjabat gubernur saat ini Pak Heru Budi Hartono juga sempat disebut-sebut, bahkan Partai Demokrat juga menyebutkan akan wacana untuk mengusung Pak Heru. Demikian juga dengan Pak Erick, Bu Sri Mulyani, itu kan juga sempat disebutkan juga sebagai salah satu nama-nama yang masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta. Jadi ini sesuatu yang wajar gitu ya. Kalau kita lihat 30% dari responden itu undecided gitu. Mereka belum menentukan atau belum punya jawaban pilihan nama ketika dihadapkan pada pertanyaan siapa calon gubernur. Kalau sekarang ketika survei dilakukan itu pemilihan gubernur gitu ya, 30% menyatakan tidak tahu, tidak jawab, belum punya referensi nama gitu ya. Artinya memang sebagian pemilih Jakarta itu juga wait and see gitu ya, karena memang belum ada calon yang resmi gitu ya. Ini tentu akan berbeda kalau desain pertanyaannya itu memang desainnya sudah tertutup. Artinya ini kita akan lakukan ketika KPU nanti sudah menetapkan pasangan calon resmi ya, siapa yang akan berlaga dalam kontestasi
Pilkada 27 November nanti di Jakarta begitu. Oke, kalau kita melihat kan nama Anies Baswedan, nama Basuki Cahayapurnama, kemudian ada nama juga Ridwan Kamil yang kemudian sudah mengantongi surat tugas dari Partai Golkar di Jawa Barat dan juga di Jakarta. Anda melihat kalau dari Litbang Kompas sendiri, dari responden yang kemudian ditanyai begitu, apakah memang Jakarta ini cenderung pemilihnya ini memilih sosok yang berpengalaman ataukah sosok muda? Jangan dijawab dulu, Mas Yohan, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas bagaimana hasil survei Litbang Kompas yang terbaru. Memang pekan ini Litbang Kompas akan meneropong Jawa, mulai dari Banten, kemudian Jakarta, kemarin Jawa Barat, dan hari ini Jawa Tengah, besok Jawa Timur. Kita akan lihat. Tapi kita masih membahas soal Pilkada Jakarta yang masih menarik untuk disimak dan juga dicermati. Kalau kita melihat, saudara, ini kita lihat Anies Baswedan ini memperoleh elektabilitas 29,8%. Kita lihat bersama untuk urutan pertamanya. Oke, kemudian ada Basuki Cahayapurnama. Kita akan lihat Basuki Cahayapurnama ini 20%. Kemudian ada nama Ridwan Kamil 8,5%. Kemudian juga ada nama Erick Thohir 2,3%, Bu Sri Mulyani 1,3%, Andika Perkasa 1%, Kaisang Pangarep 1%, Bu Tri Risma hari ini 1%, dan juga ada nama Heru Budi Hartono 1%. Nah, ini kita simak bersama. Ini dia top 3-nya masih mantan gubernur semua, mulai dari Gubernur Jakarta, ada Anies, Ahok, kemudian ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan yang keempat ini ada nama Erick Thohir. Saya masih membahasnya bersama dengan partai politik dari PDI Perjuangan, ada Mas Ciko Hakim yang sudah hadir ke studio, kemudian ada Mas Iqbal dari Partai Keadilan Sejahtera, dan juga dari Litbang Kompas Mas Yohan. Mas Yohan, ini kalau kita melihat ya, top 3-nya itu kan masih sosoknya adalah mantan pemimpin daerah Jakarta dan juga Jawa Barat. Benarkah pemilih Jakarta ini masih memimpikan sosok pemimpin yang punya rekam jejak, sosok yang berpengalaman, ataukah justru sosok yang fresh, anak muda, sosok muda? Anda melihatnya bagaimana untuk Litbang Kompas sendiri memotretnya? Iya, kalau kita lihat jawaban responden di survei ya, sebagian besar alasannya itu sebenarnya adalah pengalaman memimpin atau rekam jejak selama ini di Jakarta. Itu juga terlihat ketika kelompok pemilih responden yang memilih Pak Anies, itu kenapa milih Pak Anies? Ya rekam jejak kinerja selama menjadi gubernur. Menariknya, hal yang sama juga dikemukakan oleh pemilih Pak Ahok ya, yang juga cenderung alasannya lebih banyak karena kinerja Pak Ahok selama menjadi gubernur sebelum Pak Anies. Ya. Jadi memang kalau kita lihat alasan-alasan yang relatif lebih rasional itu ya, karena sesuatu yang dirasakan oleh pemilih itu kan menjadi karakter pemilih-pemilih rasional. Dan di Jakarta ini saya pikir Bang Ciko tadi juga sudah menyebutkan bahwa pemilih Jakarta yang relatif dari segi pendidikan relatif menengah ke atas gitu ya. Kemudian secara kalkulasi pilihan politiknya itu cenderung lebih banyak pada apa yang sudah mereka dapatkan ketika mereka memilih seseorang untuk dipilih di kontestasi politik ya. Dan itu terjawab bahwa kinerja pengalaman selama memimpin Jakarta itu menjadi alasan terkuat mereka untuk kemudian menentukan pilihan. Ini juga terjadi di pemilih Pak Anies dan Pak Ahok. Sementara kalau kita lihat juga pengalaman yang sama itu juga disampaikan oleh mereka yang memilih Pak Ridwan Kamil ya. Jadi kalau kita lihat sebagai 3 teratas dalam survei, ini kan memang ketiga-tiganya ini kan mantan gubernur ya, mantan kepala daerah yang tentu juga sudah punya raihan prestasi selama memimpin daerahnya, punya rekam jejak, punya keunggulan gitu ya, selama punya legacy selama memimpin wilayahnya, itu sedikit banyak menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan ya. Jadi memang bukan semata-mata misalnya isu usia muda atau yang senior gitu, tidak ya. Kalau kita lihat kan nama-nama yang muncul justru dari generasi yang di atas 50 tahun gitu ya. Tidak ada nama sosok yang milenial gitu ya yang disebutkan dari memori masyarakat Jakarta. Jadi memang bisa dikatakan bukan berarti tidak mementingkan faktor muda ya, tapi kalau kita lihat keinginan warga Jakarta itu
sosok yang punya pengalaman lah yang lebih dibutuhkan warga Jakarta 5 tahun ke depan gitu. Oke, jadi bisa dikatakan line up-nya adalah pemilih warga Jakarta ini memimpikan atau menginginkan sosok yang berpengalaman lah yang kemudian bisa memimpin Jakarta selama 5 tahun mendatang begitu ya kalau bisa dilihat ya Mas Yohan ya. Menarik sekali, saya juga sudah melihat ada Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar, ada Bang Doli Kurnia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Doli, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama kita di pagi hari ini Bang Doli. Bang Doli, ini menarik sekali soal Pilkada Jakarta, nama Ridwan Kamil ternyata ada di posisi ketiga dengan raihan 8,5% elektabilitasnya begitu ya dari survei Litbang Kompas. Nah tadi juga Mas Yohan mengatakan memang pemilih Jakarta ini pemilih yang rasional begitu ya, yang mengimpikan atau menginginkan sosok yang berpengalaman. Nah kalau Golkar sendiri bagaimana melihat-lihat menimbang-nimbang RK ini akan di Jakarta atau di Jawa Barat? Karena sebelumnya kemarin Jawa Barat juga nama RK ini unggul juga. Kalau saya jadi di Partai Golkar juga bingung juga nih, gimana Bang Doli? Iya, kalau Golkar sampai saat ini berpandangan sebaiknya Ridwan Kamil itu kita akan calonkan kembali di Jawa Barat. Karena apa? Nah salah satu pertimbangannya ya ini tadi kita lihat hasil survei. Kan ini kontras sekali ya kalau kita bandingkan antara hasil survei di Jakarta, hari ini Litbang Kompas, dan kemudian beberapa kali kita lihat hasil survei di Jawa Barat, termasuk terakhir kemarin yang dilakukan oleh SMRC. Ridwan Kamil itu sudah sampai 50,7%, approval ratingnya hampir 90%. Ya, bahkan disebutkan ya approval rating itu ya di Pilpres saja tidak ada yang sampai seperti itu gitu ya. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan itu menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat itu jauh lebih membutuhkan Ridwan Kamil di Jawa Barat dibandingkan dengan masyarakat di Jakarta. Kita lihat aja dari surveinya itu. Nah, cuman memang kami belum memutuskan secara final sampai hari ini karena sekali lagi saya mau mengatakan bahwa Golkar ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Kita sudah sepakat bahwa nanti kita akan juga saling mendiskusikan ya, mempertimbangkan terutama daerah-daerah strategis seperti Jakarta, Jawa Barat atau di Jawa secara keseluruhan lah. Nanti pada akhirnya kita akan mendengarkan pandangan-pandangan juga dari teman koalisi kami di Koalisi Indonesia Maju. Oke, kalau kita lihat ya dari survei Litbang Kompas untuk Pilgub Jawa Barat memang nama Ridwan Kamil ini elektabilitasnya tertinggi begitu ya, berada di posisi teratas 36,6% Bang Doli. Kalau misalkan di Pilkada Jakarta itu 8,5%, memang agak timpang begitu. Nah tadi Bang Doli juga mengatakan ya memang kalau kita lihat ya warga Jawa Barat tampaknya lebih membutuhkan Ridwan Kamil. Nah kalau Jakarta jadi siapa dong, butuh siapa dari Golkar? Nah sampai sekarang kami juga masih melakukan exercise ya. Misalnya kan kita juga belum mencabut, kita pernah kasih surat tugas kepada 3 orang. Selain Ridwan Kamil itu ada Erwin Aksa, walaupun sekarang sudah terpilih jadi anggota DPR RI, dan kemudian ada Ahmad Zaki Iskandar. Nah terakhir kami juga kemarin mengusulkan nama Yusuf Hamka ya, walaupun waktu itu respon terhadap kehadiran Pak Kaisang yang waktu itu kalau misalnya Pak Kaisang itu dicalonkan oleh PSI di Jakarta, kita menggondolkan nama Pak Yusuf Hamka. Nah Pak Yusuf Hamka ini hari ini juga nanti akan kami kasih surat tugas untuk bisa masuk dalam perhatian publik atau kemudian lembaga-lembaga survei nanti dalam 40 hari ke depan ya. Kita lihat memasukkan nama Yusuf Hamka. Iya, kita uji juga nanti tingkat akseptabilitasnya, kemudian tingkat popularitasnya, dan kemudian juga tingkat elektabilitasnya nanti seperti apa. Jadi kami sekarang sudah punya 4 nama ya, 1 nama baru Pak Yusuf Hamka untuk di Jakarta yang kita akan exercise. Oke, tapi begini Bang Doli, kalau kita melihat pada saat pertemuan Pak Erlangga bersama dengan Mas Kaisang di DPP Partai Golkar, kan memang Pak Erlangga ini secara terang-terangan jika Kaisang maju di Pilkada Jakarta,
Golkar menyiapkan nama Yusuf Hamka, bahkan sudah ada tuh tagline-nya Ka'bah gitu kan, Kaisang Abah begitu kan. Nah, Anda melihat setelah nama Kaisang ini 1% gimana nih? Ya, Golkar. kalau nama Pak Kaisang sendiri kan itu nanti otoritasnya ada di teman-teman PSI dan teman-teman di Pak Kaisangnya sendiri kan. Artinya kita tidak bisa kemudian mengambil otoritas itu ya. Itu kan makanya Pak Airlangga mengatakan jika teman-teman PSI atau kemudian Pak Kaisangnya memutuskan untuk menjadi calon di Jakarta, ya kita mengusulkan kalau bisa wakilnya itu dari Partai Golkar dan namanya disebutkan Yusuf Hamka. Jadi kalau soal Pak Kaisang yang maju di mana, itu otoritas penuh terhadap Pak Kaisang dan juga PSI. Jadi kita nunggu. Walaupun sekali lagi saya katakan, karena PSI itu bagian dari Koalisi Indonesia Maju, nah nanti juga pasti akan menjadi bagian dari pembicaraan di dalam Koalisi Indonesia Maju untuk wilayah Jakarta. Tapi kan minimal begini ya, Koalisi Indonesia Maju ini kan ada 4 partai politik yang memang kita katakan partai politik besar begitu. Bahkan Partai Amanat Nasional saja sudah menyiapkan nama Zita Anjani untuk mendampingi Kaisang Pangarep. Partai Golkar ada nama Yusuf Hamka. Ternyata pas dilihat nama Kaisang ini elektabilitasnya 1%. Apakah nanti akan ada pertimbangan lagi Koalisi Indonesia Maju akan memasukkan nama baru atau seperti apa? Atau bahkan Ridwan Kamil semacamnya, dan apakah akan ada pertemuan lanjutan Koalisi Indonesia Maju untuk membahas ini, Bang Doli? Pasti nanti at the end semua masing-masing partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju itu akan mengambil keputusan setelah ada pembicaraan khusus secara spesifik dengan pimpinan partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Dan hasil-hasil survei dari mana saja, termasuk hari ini yang dirilis oleh Litbang Kompas, akan menjadi pertimbangan di dalam setiap pimpinan partai politik mengambil keputusannya. Kalau memang at the end of the day-nya nama RK tiba-tiba di Jakarta gimana, Bang Doli? Ya, makanya nanti kita sampai sekarang belum memutuskan apa-apa. Tapi kalau tadi pertanyaannya sikap Golkar, pandangan Golkar, per hari ini kita lebih mengendorse Ridwan Kamil itu di Jawa Barat. Oke, lebih mengendorse Ridwan Kamil di Jawa Barat karena memang secara realistisnya dari hitung-hitungannya kalkulasinya elektabilitas RK ini memang lebih moncer di Jawa Barat begitu ya, 36%. Kalau di Jakarta hanya 8,5% ya, Bang Doli ya. Iya. Ya, nanti kita akan lihat juga nanti seperti apa. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini gimana? Nama Ahok, kemudian ada juga nama Anies Baswedan, kemudian ada nama Ridwan Kamil juga yang kemudian tadi Bang Doli mengatakan RK sih warga Jawa Barat nih tampaknya lebih butuh begitu nama RK. Nah, dari 4 nama itu apakah nanti juga akan dibicarakan dengan kawan koalisi parpol ketika memang sudah akan ada pertemuan panggung depan begitu? Nama 4 nama ini termasuk juga dari eksternalnya, bagaimana nanti skemanya? Saya rasa lebih ke begini ya, kita berbicara senior-senior tentu saling berbicara antar partai politik sekarang sambil mencari tahu kira-kira mana yang pantas kita usung dari PDI Perjuangan. Dan tentu juga bukan hanya dengan partai politik, tapi juga dengan masyarakat. Caranya bisa melalui focus group discussions, bisa melalui survei dan lain-lain. Jadi ini tetap kita jalin, tapi itu simultan sambil berjalan. Tentunya kita tidak akan melempar 4 nama, menanyakan kepada partai politik lain untuk memilih kader kita yang mana yang terbaik, dan nggak begitu juga caranya. Artinya kita akan tetap melakukan apa yang menjadi mekanisme dan prosedur di internal, dan tentunya untuk daerah strategis DKI Jakarta atau DKJ ke depannya, masukan dan tentu keputusan dari Ibu Ketua Umum yang akan menentukan pada akhirnya. Kita belum sampai hari ini belum mendapatkan signal-signal, masih terus melakukan exercise seperti juga yang dilakukan oleh Partai Golkar. Namun kita tetap meyakini bahwa memang perolehan suara kita yang tinggi dan selalu tinggi di DKI Jakarta, walaupun kemarin dikalahkan oleh partainya Bung Iqbal, tetapi kita merasa itu adalah bagian juga dari amanat rakyat yang harus kita lanjutkan, yaitu rakyat juga pastinya menginginkan ada calon gubernur maupun calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan. Karena memang ya realitanya begitu ya, warga Jakarta ini memang rasional begitu, dari segi pendidikannya juga jauh lebih di atas daerah lain, termasuk juga menginginkan sosok yang berpengalaman
Salah satunya mungkin Ahok begitu ya yang punya peluang besar, tapi nanti tetap aja gitu kan keputusannya tetap di Ibu Ketua Umum ya, Mas Ciko ya. Terakhir Mas Iqbal, bagaimana kalau soal PKS ini yang sudah memang namanya sudah tampaknya nggak bisa diotak-atik atau sebenarnya masih terbuka lah ya, ini kan masih ada beberapa bulan lagi PKS, Mas Iqbal. Ya, saya kira hasil kesepakatan pimpinan dengan ada beberapa partai yang akan mengusung Mas Anies, saya kira ini sudah solid. Tinggal berlayar saja, ibarat sebuah kapal gitu ya, logistiknya sudah cukup, ya, semua kelengkapan sudah cukup, ini tinggal launching aja menurut saya. Tapi lagi-lagi memang kami memahami bahwa politik itu dinamis, tetapi PKS hanya memberikan 2 pilihan ke Mas Anies, masuk menjadi kader atau ambil wakilnya dari PKS. Oke, tapi berarti yang itu dong yang kedua ya, Mas Iqbal, yang dipilih Mas Anies. Iya, saya kira Mas Anies pilih yang kedua kayaknya. Oke, pilihannya kedua bukan yang pertama ya. Itu juga jadi pertanyaan mengapa begitu ya. Tapi nantilah kita bahas nanti di segmen yang lain begitu, dialog yang lain. Bang Doli, bagaimana terakhir untuk Pilkada Jakarta? Iya, saya kira Jakarta ini kan masih menjadi barometer ya, walaupun sudah berstatus daerah khusus bukan pakai ibu kota lagi, pasti semua masyarakat Indonesia akan punya perhatian yang khusus buat Jakarta. Oleh karena itu, dengan melihat situasi itu, kita belum bisa memutuskan dengan cepat ya. Kita masih ada waktu sekitar 40 hari lagi. Nah, mudah-mudahan kalau nanti kita bisa memunculkan nama-nama ya, dan kemudian kita simulasi satu persatu disandingkan dengan si A dengan si B segala macam, itu mudah-mudahan kami bisa mengambil keputusannya secara matang, baik itu dalam posisi sebagai Golkar maupun juga bersama-sama dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Oke, kita akan nantikan karena memang politik ini masih cair, masih dinamis sekali dan semua kemungkinan masih bisa terbuka peluangnya ya, Bang Doli ya, termasuk juga di Koalisi Indonesia Maju. Mas Yohan, terakhir Mas Yohan, ini kalau kita lihat ada sosok-sosok alternatif yang kemudian menjadi celah ataupun peluang menjadi ikut juga berkontestasi di Pilkada Jakarta. Ada nama Erick Thohir, kemudian ada nama Bu Sri Mulyani, kemudian juga ada nama Andika Perkasa begitu ya yang juga masuk dalam survei Litbang Kompas, termasuk juga Heru Budi Hartono. Selanjutnya nextnya apakah ini bisa akan berubah lagi ketika nanti pendaftaran memang sudah dilakukan dan sudah ada nama yang jejak begitu yang memang sudah pasti? Ya, variabel elektabilitas itu kan bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan oleh partai ya. Saya yakin ada faktor-faktor lain. Yang kedua mungkin ya faktor potensi koalisi partai politik ya, karena memang tidak ada partai yang punya golden ticket di Jakarta. Dan variabel koalisi ini yang akan menjadi ujian bagi partai sepanjang 1 bulan ke depan ya, sebelum masa pendaftaran dibuka. Saya pikir ini yang akan menentukan apakah elektabilitas dari hasil survei itu akan dipakai atau tidak. Kan ya terserah partai akan mengajukan sosok yang elektabilitasnya tinggi, atau memang sosok baru yang memang belum tercermin di survei gitu ya. Itu yang akan menentukan partai politik sendiri. Tapi tidak ada partai yang tidak ingin menang dalam proses kontestasi. Saya pikir juga akan menjadi pertimbangan elektabilitas itu. Dan jangan lupa Jakarta atau DKJ ini salah satu syaratnya 50% plus 1 itu masih berlaku. Tidak seperti pilkada-pilkada daerah lain yang sudah tidak ada ketentuan itu ya. Artinya memang jumlah poros itu akan menentukan energi yang akan dipakai partai selama running kontestasi nanti. Ketika poros itu lebih dari 2, tentu potensi putaran kedua bisa saja terjadi. Artinya itu akan menjadi pertimbangan partai juga dalam membangun komunikasi politik, membangun koalisi politik untuk mengajukan pasangan calon di pilkada, Adisti. Oke, menarik sekali. Jumlah poros ini punya faktor juga untuk menentukan energi di kontestasi pilkada. Apakah nanti akan ada 1 putaran saja atau 2 putaran khususnya untuk Jakarta ini yang memang kita tahu juga magnet politiknya masih punya magnet politik yang kencang sekali ya, walaupun memang sudah tidak menjadi ibu kota lagi. Terima kasih Mas Yohan untuk paparannya dan juga perspektifnya. Kemudian ada Bang Doli Kurnia, terima kasih Bang Doli, Mas Iqbal, terima kasih Mas Ciko, terima kasih sudah hadir ke studio. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi.